Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang berada di dalam penjara, di mana pria tersebut tiba-tiba menyerang tahanan lainnya sehingga membuat dirinya harus dibawa ke ruangan isolasi. Pria tersebut bernama Ray Breslin. Saat Ray dibawa oleh petugas, Ray mengamati apa yang ada di sekitarnya, seperti sedang merencanakan sesuatu. Let's go. Lunchtime and eat your veggies. Hingga saat wanita keluar dari mobilnya, tiba-tiba mobil tersebut meledak dan membuat semua tahanan panik. Saat sipir melihat semua tahanan pun panik, kecuali Ray yang tetap tenang di sana. Saat sipir memeriksa ruangan Ray, ternyata Ray sudah tidak ada di sana. Saat pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api tersebut, namun ada satu petugas yang masuk ke dalam mobil yang ternyata itu adalah Ray. Adegan berpindah ke penjara, di mana kepala penjara sangat terkejut dengan apa yang sudah terjadi. Dan di situ ada pria yang bernama Lester. Lester adalah bos dari keamanan internasional yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menguji seberapa keamanan penjara di negara tersebut. Dan Ray adalah seseorang yang memiliki hobi dan kemampuan yang sangat unik. Ray memiliki hobi keluar masuk penjara. Saat kepala penjara bertanya kepada Ray bagaimana dia bisa keluar, Ray pun menjelaskan bahwa ada 3 hal dasar yang harus diketahui. Yang pertama, memahami tata ruang. Yang kedua, mengerti rutinitas. Dan yang ketiga, memiliki bantuan dari luar. Setelah semuanya siap, Ray pun langsung menjalankan misinya. Dimulai menganalisa tempat yang dekat dengan pemadam kebakaran, di mana tingkat keamanan di sana tidak begitu ketat. Kemudian, Ray harus mencari keributan agar Ray bisa dimasukkan ke ruangan isolasi. Karena ruangan isolasi memiliki penjagaan yang tidak begitu ketat. Saat Ray mengetahui rutinitas di sana, kemudian Ray mengatur dan memberikan waktu kepada timnya yang ada di luar agar timnya tahu kapan Ray akan menjalankan aksinya. Kemudian, dengan lapisan tipis yang terdapat di kotak susu yang ia dapatkan dari makan siangnya, Ray pun menempelkan pada tombol tersebut, sehingga dia tahu kode 4 angka tersebut melalui sidik jari yang sudah menempel pada lapisan tipis yang terdapat di susu. Saat penjaga sedang berada di luar, Ray pun mengatur CCTV sehingga membuat dirinya akan tetap terlihat di sana. Dan Ray hanya punya waktu yang sangat singkat sebelum penjaga mengetahui bahwa Ray tidak ada di sana. Kemudian Ray yang sudah berada di tempat pemadam kebakaran sebelum mobil jemputan berada di sana untuk menjemput Ray. Dan Ray berhasil kabur. Singkat cerita, saat Ray masuk ke tempat ia bekerja, di mana Ray sudah 15 kali masuk keluar penjara, dan Ray adalah seseorang yang tidak mempunyai keluarga dan dia hanya memiliki timnya yang sudah dianggap sebagai keluarganya. Saat Ray masuk ke ruangan untuk menemui kliennya yang bernama Jessica, dan Jessica adalah seseorang agensi IEA yang meminta agar Ray untuk mengetes keamanan penjara yang memiliki penjagaan yang sangat ketat dan berbeda dengan penjara lainnya. Yang menarik adalah bahwa penjara tersebut berada di sebuah lokasi yang tidak diketahui oleh siapapun, dan yang masuk ke sana tidak akan bisa menghirup udara segar karena penjara tersebut sangat tertutup dan memiliki penjagaan yang sangat ketat. Dan Lester yang berperan sebagai bos Ray langsung menyetujuinya karena Jessica membayar 10 kali lipat dari biasanya. Walaupun timnya kurang setuju, namun Ray merasa tertantang sehingga Ray pun menyetujuinya. Saat Ray akan dibawa ke penjara tersebut, lalu datang sebuah mobil yang langsung melumpuhkan Ray. Namun nampaknya mereka sudah merencanakan dengan matang, dan itu terlihat saat mereka mengetahui bahwa Ray memasang alat pelacak di tubuhnya. Dan tim Ray menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Singkat cerita, saat Ray sadar bahwa dia berada di kota kaca dan ini adalah penjara yang sudah dikatakan Jessica si wanita CIA tersebut. Pria ini adalah Hobbs, dan Hobbs adalah kepala sipir di penjara ini. Saat dia menjelaskan data diri Ray, di mana di situ dirinya bernama Portos, Ray menjelaskan ada kesalahan dalam hal ini, dan Ray meminta Hobbs agar menghubungi Lester bosnya. Namun Hobbs tidak menuruti perkataan Ray, dan Hobbs malah mengatakan bahwa jika seseorang sudah berada di tempat ini tidak akan bisa keluar sampai kapanpun. Ray pun menyadari bahwa dirinya sudah dijebak, dan tanpa tim yang membantu sangat mustahil untuk bisa kabur dari sini.
Selanjutnya kita melihat keamanan di sana, di mana setiap tahanan memiliki barcode yang berbeda dan penjaga akan mengawasi tahanannya selama 24 jam. Saat Ray pertama kali berbaur, Ray pun langsung mendapat ancaman oleh tahanan lainnya, di mana akhirnya ada seseorang yang menyelamatkan dirinya. Pria ini bernama Rod Meyer, dan dia adalah salah satu tahanan yang sangat berpengaruh di penjara ini. Saat melihat Ray yang selalu melihat keadaan di sekitarnya, Rod Meyer menyadari bahwa dia berbeda dengan tahanan lainnya. Kemudian Rod Meyer menawarkan bantuan jika Ray membutuhkan sesuatu. Dan Ray pun mengatakan bahwa dia ingin masuk ke ruangan isolasi. Dan tiba-tiba Rod Meyer langsung memukul Ray hingga terjadi perkelahian yang membuat Ray dan Rod Meyer dibawa ke ruangan isolasi. Namun Ray sangat terkejut karena ruangan isolasi di penjara ini sangat panas karena disinari lampu yang sangat terang sehingga membuat ruangan tersebut menjadi panas. Singkat cerita, saat tim Ray menanyakan kepada bos, yang ternyata dia lepas tanggung jawab atas kasus hilangnya Ray. Di sisi lain, Ray yang sedang diperiksa oleh dokter penjara di sana, dan dokter ini memiliki peran penting dalam usaha Ray untuk meloloskan diri nanti. Setelah Ray mengamati ruangan isolasi, Ray pun meminta sebuah besi dengan ukuran 7 diameter kepada Rod Meyer dengan imbalan dia akan diajak untuk kabur dengannya. Kemudian Rod Meyer meminta ke penjaga agar dirinya bertemu dengan kepala sipir. Permintaan pun dikabulkan karena mengingat bahwa Rod Meyer adalah orang yang sangat berpengaruh karena dia adalah tangan kanan orang yang sangat berpengaruh di dunia yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Orang tersebut bernama Mayhem, dan Mayhem bersembunyi di sebuah tempat dan hanya Rod Meyer yang tahu tempat tersebut. Hal itulah yang membuat Rod Meyer istimewa di sini, karena Hobbs tidak akan membunuhnya sebelum keberadaan Mayhem diketahui. Dan ternyata keinginan Rod Meyer ingin bertemu dengan kepala sipir bukan untuk memberitahu, melainkan ia ingin mengambil besi yang berada di bawah meja ruangan tersebut, dan akhirnya Rod Meyer berhasil mendapatkannya. Kemudian Ray mengatakan kepada Rod Meyer di mana dia sudah bisa mengetahui bangunan penjara ini yang berbentuk vertikal, dan Ray menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan masuk ke jalur pipa yang menuju ke atas, dan ruangan isolasi adalah tempat yang pas untuk ke sana. Dan besi tersebut berfungsi untuk memantulkan cahaya yang panas ke mur yang berada di alas ruangan isolasi, sehingga panas dari pantulan tersebut bisa membuat mur memuai dan akan mudah dilepaskan. Selanjutnya, agar masuk ke ruangan isolasi, lagi-lagi Ray meminta Rod Meyer membuat keributan dengannya agar masuk ke ruangan isolasi. Saat tiba di ruangan isolasi, Ray pun langsung menjalankan aksinya. Saat semua mur sudah lepas, kali ini giliran Rod Meyer melakukan aksinya. Saat semua penjaga panik, Ray pun langsung menutup CCTV dan langsung keluar menuju pipa yang di sana. Saat Ray sudah sampai atas, betapa terkejutnya Ray saat melihat bahwa ternyata penjara tersebut adalah sebuah kapal yang sangat besar yang berada di tengah lautan. Dan bersama